Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pertama-tama saya akan memperkenalkan nama saya Murozi dengan NIM akhir 077. Ingin menjelaskan tentang peran dan mekanisme pasar. Yang pertama, pengertian pasar dan mekanisme pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli dan melakukan transaksi antara barang dan jasa. Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Dalam Islam, pasar sangatlah penting dalam perekonomian. Pasar telah menjadi sebuah terjadi pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin dan menjadi sunatullah yang telah dijalani selama berabad-abad. Mekanisme pasar adalah gambaran bagaimana produsen dan konsumen akhirnya menyepakati harga dan kuantitas. Harga berfungsi sebagai sinyal untuk mengalokasikan sumber daya. Produsen menetapkan harga berdasarkan pertimbangan keuntungan. Sebaiknya konsumen membeli barang berdasarkan pertimbangan kualitas sehingga keduanya saling berhubungan untuk melaksanakan negosiasi di pasar. Selanjutnya, peran dan fungsi bagi perekonomian masyarakat. Mengutip dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, peran pasar dalam perekonomian dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, peran pasar bagi produsen. Pasar memiliki peran penting untuk menyalurkan barang yang diproduksi produsen. Yang kedua, peran pasar bagi distributor. Pasar juga memiliki peran penting untuk para distributor karena adanya pasar bisa melancar proses penyaluran barang atau jasa. Yang ketiga, peran pasar bagi konsumen. Bagi konsumen, peran pasar sangatlah penting karena dengan adanya pasar, konsumen bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keempat, peran pasar bagi pemerintah. Bagi pemerintah, pasar memiliki peran yang sangatlah penting. Pasar merupakan penggerak roda perekonomian suatu negara. Selanjutnya, faktor-faktor mekanisme pasar. Dilansir dari situasi resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, beberapa faktor yang menentukan struktur pasar yaitu jumlah atau banyaknya perusahaan yang ada di dalam pasar. Jumlah perusahaan akan menentukan jumlah penjual. Semakin banyak perusahaan yang memproduksi produk yang sama, maka persaingan akan semakin keras. Yang kedua, jenis barang yang diperjualbelikan. Jenis yang dihasilkan oleh perusahaan juga menentukan struktur pasar yang berlaku. Misalnya, barang yang dihasilkan homogen atau justru berbeda dan tidak dapat diganti dengan hasil produsen lainnya. Selanjutnya, mekanisme pasar yang baik dan adil untuk seluruh masyarakat. Dalam teori ekonomi banyak dikenal macam-macam pasar baik yang pada praktiknya sering dilihat kenyataan sehari-hari maupun yang hanya dikenal secara absolut. Dalam teori macam pasar yang umumnya banyak dipraktikkan biasanya adalah monopoli, monopolistis, dan oligopoli. Macam pasar yang secara absolut hanya ada dalam teori ekonomi adalah bentuk persaingan murni dan persaingan sempurna. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan mekanisme pasar. Di dalam sistem mekanisme pasar di era globalisasi serta seperti ini, tentulah banyak kelebihan untuk semua pihak dan mungkin juga terhadap kekurangan yang dapat merugikan salah satu pihak maupun seluruh pihak. Berikut kelebihan dan kekurangan dari sistem mekanisme. Yang pertama, kelebihan interaksi penjual dan target
pasar sehingga bisa menjamin produksi barang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua, menumbuhkan kreativitas dan inisiatif masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi bebas tanpa campur tangan dari pemerintah. Yang ketiga, harga barang cenderung kompetitif. Yang keempat, kegiatan ekonomi akan lebih cepat maju karena adanya persaingan secara sehat. Yang kelima, kualitas barang yang dihasilkan produsen lebih terjamin. Kekurangannya, adanya kebebasan tanpa batas cenderung dapat menindas golongan tertentu. Yang kedua, munculnya eksploitasi sumber daya yang dilakukan oleh pemilik modal. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar dapat menimbulkan kesenjangan pendapat antara masyarakat. Yang keempat, persaingan terlalu bebas sehingga dapat menciptakan ketidakstabilan di pasar. Yang kelima, di dalam sistem mekanisme pasar dapat menimbulkan kekuasaan monopoli yang merugikan karena kepemilikan modal terpusat. Kesimpulannya, pada pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli dan melakukan transaksi antara barang dan jasa. Mekanisme pasar adalah gambaran bagaimana produsen dan konsumen akhirnya menyepakati harga dan kuantitas. Harga berfungsi sebagai sinyal untuk mengalokasikan sumber daya. Produsen menetapkan harga berdasarkan pertimbangan keuntungan. Adanya pasar juga membantu pemerintah dalam menetapkan harga dasar untuk melindungi produsen. Selain itu, pasar juga menjadi sarana bagi pemerintah untuk mengatur peredaran barang dan menyejahterakan rakyat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.